sudah rapi semuanya, sudah mandi, sudah siap untuk kebaktian hari Minggu kali ini tanggal 4 Oktober 2020. Kali ini Kak Otet ditemenin sama Kakak Elis. Thank you Kak Elis. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita mau saat teduh sejenak ya adik-adik. Yuk kita saat teduh. Sudah siap puji nama Tuhan? Bangkit berdiri dong semuanya. Kita mau nyanyi Yesus Pokok. Elis. Sudah siap dengar firman hari ini? Yuk kita duduk manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bertemu sama Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Karena itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah harus siapkan Alkitabnya ya. Halo adik-adik, gimana kita udah nyanyi? Kita sekarang mau denger firman Tuhan. Udah siap semuanya? Udah disiapin belum Alkitabnya? Yuk kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah harus siap Alkitabnya ya. Sebelum kita baca firman, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Yuk kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk meminta Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan buat kami Tuhan. Mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami Tuhan, agar kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Datanglah dan masuklah dalam hati kami Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ayat firman Tuhan kali ini dari Yohanes 14
ayat 6 sampai 15. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Sudah siap semuanya? Yuk kita baca sama-sama. Sama-sama ya, harus baca ya adik-adik di rumah ya. 3, 2, 1. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita nonton dulu ya video yang ini. Selamat menonton. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita
kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya, tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Adik-adik, kita udah baca firman, kita udah nonton videonya. Gimana adik-adik? Apa cerita yang adik-adik dapat hari ini? Kalau Ten membuat rangkuman, kita semua harus mempunyai visi yang sama, yaitu kita harus selalu berbuat baik agar kita sama-sama bisa berkumpul lagi di surga kelak. Siapa di sini yang mau masuk surga? Tentunya kalau Ten sih mau. Kalau Ten angkat tangan.
Pasti adik-adik juga di rumah angkat tangan dong. Ya, kita semua harus yakin kalau kita akan masuk surga. Caranya gimana adik-adik kalau supaya bisa masuk surga? Seperti firman Tuhan tadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga yaitu hanya Tuhan Yesus saja. Jadi kita harus melakukan semua perintah-perintah dan semua pengajaran-pengajaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Apa ajarannya? Yaitu tentang kebaikan, tentang kasih dan keadilan, seperti video tadi. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Adilnya kayak gimana? Adilnya ya, kalau kita salah, Tuhan pasti akan sedih dan pastinya dapat hukuman. Seperti kalau adik-adik di sekolah, kalau buat kesalahan, pasti dapat hukuman kan dari guru. Gitu juga dengan Tuhan Yesus. Dan juga kenapa kasih? Karena hanya Tuhan Yesus yang kasihnya itu melebihi apapun, melebihi siapapun. Karena apa? Karena hanya satu-satunya Tuhan Yesus saja yang rela mati di kayu salib, disiksa sedemikian rupa demi hanya untuk menebus dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik-adik semuanya. Karena kita semua adalah manusia berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Nah, sebagai balasan kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus, harus mau berubah dan harus memiliki pemikiran untuk hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Bapa, dan hidup yang seturut dengan perintah Bapa agar kita sama-sama kembali ke surga kelak. Ya kan, gak ada yang mau masuk neraka kan adik-adik. Neraka tadi serem banget. Kita semuanya harus jadi orang yang baik, mau di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan tempat kita bermain. Kita harus jadi anak-anak yang menjadi contoh. Ih, lihat deh, ih Berli baik ya, ih Nathan itu ya sopan ya, ih pinter banget sih Jojo di sekolah, pinter banget Chandra belajar. Ya kan, senang gak kita kalau misalkan kita mendapatkan pujian seperti itu? Aku yakin adik-adik senang, orang tua kita juga senang. Terlebih Tuhan Yesus juga senang. Nah, jadi di sini di ayat yang ke-12 kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, di sini apa pesannya adik-adik? Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, kita akan mendapatkan upahnya adik-adik. Upahnya apa? Kita baca ayat 13. 3, 2, 1. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Wah, keren banget kan adik-adik. Tuhan Yesus kita itu ketika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh, apa yang Tuhan Yesus senang, apa yang Tuhan Yesus suka, kita mendapatkan upah. Kalau apa yang kita minta, Tuhan akan berikan. Gampang banget kan pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu gampang banget gak adik-adik? Tuhan Yesus sudah kasih perintah dan kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Lalu upahnya adalah apa yang kita minta, Tuhan Yesus akan lakukan. Tugas kita di dunia ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, bukan untuk membuat Tuhan Yesus sedih atau mendukakan hati Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya adik-adik orang Abraham pasti anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang turut sama orang tua. Karena apa adik-adik? Karena orang tua adalah, siapa yang tahu? Karena orang tua adalah wakil Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi kita tidak boleh buat mama papa kita sedih. Justru kita harus selalu membuat orang tua kita bangga sama kita dengan prestasi-prestasi kita, kelakuan-kelakuan kita yang menyenangkan. Mungkin kalau kita lihat mama capek di dapur, aduh kasihan mama ya udah nyiapin makanan, udah rapiin rumah, aku bantu mama, aku mau cuci piring.
aduh papa capek pulang kerja, aku mau nyiapin minuman, nyiapin kopi, nyiapin teh buat papa. Hal-hal kecil saja Kaoten yakin mama sama papa pasti senang mempunyai anak-anak yang perhatian, penuh kasih, penuh perhatian sama orang tua, anak yang baik, anak yang tidak menyusahkan, dan selalu buat mama papa kita tersenyum. Pasti adik-adik senang kan kalau ngeliat mama papa tersenyum. Nah, anggap saja Tuhan Yesus pun seperti itu. Ketika kita membuat mama papa kita tersenyum, kita juga telah membuat Tuhan Yesus tersenyum dan senang, sayang kepada kita, bangga kepada kita. Oke adik-adik, tetap semangat. Tugas kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, tugasnya adalah membuat video challenge. Challenge-nya kayak gimana? Ayat hafalan. Udah lama kan Kaoten gak bikin ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Gampang banget kan adik-adik videonya, tapi video ayat hafalannya tidak seperti yang biasa yang cuma direkam ngomong, enggak. Tapi ini Kaoten maunya bikin sekreatif mungkin, ajak mama, papa, kakak, abang, adek semuanya ikut dalam video itu, seolah-olah adik-adik berdrama atau gimana lah, pokoknya Kaoten yakin sekreatif mungkin. Adik-adik yang berbicara ayat 12-13 ini sebagai ayat hafalan, dihafalin dulu ya, baru bikin videonya. Videonya pasti kalian semua lebih bisa melakukan kreatif yang terbaik lah. Kaoten udah yakin dan percaya banget, karena semuanya selalu mengirimkan tugasnya itu keren-keren banget. Tapi kali ini pasti keren juga. Ajak semua, mama, papa, mau opung juga diajak, nggak apa-apa. Adik-adiknya yang berkata dan mereka bergaya. Hahaha. Ya kan? Pasti keren banget hasilnya. Ditunggu ya, nanti setelah selesai ditunggu videonya di grup Horor Abraham. Oke adik-adik, tetap semangat mengerjakan tugasnya ya. Oh ya, selamat buat yang dapat hadiah karena kalian prestasi rajin mengumpulkan tugas. Kalian keren banget. Buat yang belum dapat, Kaoten yakin kalian juga pasti bisa mengejar teman-teman yang lain. Kalian juga bisa mengerjakan tugas-tugas lagi selama kita sekolah minggunya masih online di rumah aja. Jangan berkecil hati, tetap semangat karena semuanya pasti bisa berprestasi, pasti bisa dapat hadiah lagi. Oke, yuk kita sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu kali ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan kami bisa berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami semua anak-anak yang selalu taat, yang selalu mau berbuat kebaikan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kami mau dibentuk Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membanggakan. Kami mau membuat kedua orang tua kami bangga kepada kami. Terlebih kami mau buat Tuhan Yesus bangga kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai tiap langkah kami. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua orang-orang yang kami kasih juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang jagai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita sudah dengar firman, kita sudah dengar tugas apa yang harus kita lakukan, dan firman pesan Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Kita harus selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan, selalu ikut perintah-perintah Tuhan. Jangan mengecewakan Tuhan dan jangan buat Tuhan Yesus sedih. Tunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan Yesus. Oke, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau tutup ibadah, tapi kita mau nyanyi dulu. Yesus cinta semuanya. Ayo kami. Yesus cinta semuanya, semua anak di dunia, bukan bintang merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi.
aktivitas kami selanjutnya. Kita sama-sama doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih juga Kakak Elis. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Ada di atas dan di bawah, Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.